Shalom. Haleluya, puji Tuhan. Kembali Bapak Ibu kita mempersiapkan hidup kita yuk untuk beribadah di hari Minggu ini. Kita sudah memperingati kematian dan kebangkitannya. Mari, saya mau mengundang Bapak Ibu semua kita bangkit berdiri yuk. Juga yang di rumah-rumah, shalom Bapak Ibu yang di online. Dimanapun kita berada, percaya bahwa Tuhan Yesus ada bersama kita semua. Haleluya, haleluya. Kita mau berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan, kalau Kau masih Tuhan mengizinkan kami boleh datang kepadamu Tuhan. Ini semua karena anugerah-Mu dalam hidup kami. Kau telah mati, Engkau telah bangkit, Engkau yang memberikan kekuatan buat kami. Maka kami hadir saat ini. Kami mau menyembah-Mu, kami mau memuji-Mu Tuhan. Kami mau meluangkan waktu kami dan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami yang hadir onsite, yang online di rumah-rumah ataupun di tempat kami masing-masing, Engkau tetap ada bersama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap Tuhan masuk dalam hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu dalam hadirat Tuhan. Kita mau fokus saat ini dengan Tuhan. Mohon harap kalau ada handphone yang belum di silent, tolong Bapak Ibu di silent dulu ya. Kita mau benar-benar fokus dengan Tuhan. Kami datang Tuhan, kami mau sujud di altar-Mu, membawa Tuhan segala beban kami, segala pergumulan kami Tuhan. Karena hanya Engkaulah yang menjadi sumber pertolongan kami. Terima kasih. Kami datang Tuhan, kami sujud di altar-Mu. Bawa kami Tuhan, bawa kami lebih dalam lagi. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Di altarnya ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, amin. Baharui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altar. Kami percaya Tuhan, kami mau sujud di altar-Mu Bapa. Bila hati terasa
berat. Yes, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus? Engkau berfirman bagi kami, datanglah kepadamu ya Tuhan. Dia berfirman, mari datang kepadanya Bapak Ibu. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Kami mau sujud Tuhan, sujud di altar-Mu. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, Dia ubah hidupku. Yes Lord, barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mari sembah Dia Bapak Ibu. Engkau yang berbeban berat, sembah Dia. Engkau yang mengalami pergumulan, sembah Dia. Bawa kepada kaki Yesus. Kami mau sujud Tuhan di bawah kaki-Mu Tuhan. Sebab kami percaya hanya Engkau yang mengerti Tuhan setiap pergumulan hati kami Bapa. Oh Jesus, mari sembah Dia Bapak Ibu. Angkat suara-Mu, angkat hati-Mu, sembah Dia. Oh, terima kasih Tuhan. Oh Jesus, kami percaya Tuhan, di saat kami sujud di altar-Mu Tuhan, Engkau mau menerima kami Tuhan Yesus. Engkau memeluk kami Tuhan. Oh rala-barala, mari katakan bersama dengan sungguh. Di altar kami bawa hidup kami Tuhan. Yes Lord, yang ampuniku dan bebas. Engkau yang bebaskan kami Tuhan. Yes, kami percaya Tuhan. Baru hatiku, sesuatu. Mari saya undang bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita mau bersama-sama. Yuk, Engkau yang percaya Dia akan membebaskan kita. Kita katakan bersama, sujud di altar-Nya. Sujud di altar-Nya. Amin. Ku bawa hidupku, ku terima anugerah-Mu. Dia ampuniku dan bebaskanku. Angkat tanganmu, katakan, Dia ubah hidupku. Amin. Barui hatiku,
hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Katakan mujizat terjadi, mujizat terjadi, kesembuhan terjadi, kesembuhan sekali lagi katakan sesuatu terjadi, sesuatu terjadi. Saat datang diadarnya. Berikan sorak-sorai itu bagi Tuhan kita. Oh, makasih Tuhan, Kau yang pulihkan kami. Kita sama-sama untuk berdoa syafaat. Bapa yang makasih, terima kasih Tuhan kalau Engkau telah memimpin kami pada hari-hari yang telah berlalu. Engkau mengumpulkan kami saat ini untuk kami dapat bersatu hati untuk memuliakan dan memuji nama-Mu. Terima kasih Bapa. Kami mau berdoa saat ini untuk gembala sidang kami Tuhan. Engkau beri pewahyuan, kesehatan dan kekuatan Tuhan, serta pengurapan bagi Pak Niko Tuhan, beserta keluarga dan staf pengembalaan di bawahnya. Engkau juga memberikan Tuhan berkat yang melimpah kepadanya Tuhan. Bapak, kami mau berdoa juga Tuhan untuk ketua rayon, cabang-cabang dan cabang-cabang khusus Tuhan, beserta staf pengembalaannya Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan untuk Gembala CK4 Pak Weliar Kauntu beserta Ibu dan staf pengembalaan di bawahnya. Engkau yang memimpin Tuhan, dan Engkau yang melindungi serta mengurapinya Tuhan. Kesehatan kekuatan juga menjadi miliknya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau berdoa Tuhan untuk gembala kami di Palem Galaksi, Bapak Emmanuel Stopo beserta Bu Helen, Andi, Debbie dan cucunya Abigail. Engkau berkati keluarga ini Tuhan. Engkau berkati dengan melimpah Tuhan, pewahyuan Tuhan dan pengurapan turun daripada-Mu Tuhan. Engkau perluas wilayahnya Tuhan dan bisa menjadi berdampak dan menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Bapa. Kami mau berdoa Tuhan saat ini untuk negara kami Indonesia. Engkau berkati Indonesia. Damailah Indonesiaku Tuhan. Engkau bangkitkan perekonomian dan pulihkan yang tersakit Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau memimpin Tuhan Presiden, Wakil Presiden. Kiranya Tuhan memberikan roh yang bijaksana untuk memimpin negara ini Tuhan. Engkau memberikan juga Tuhan berkat yang melimpah Tuhan, kesehatan, kekuatan Tuhan. Kami berdoa untuk para menteri kabinet-kabinet di bawahnya, DPR, MPR, kejaksaan, kehakiman Tuhan, dan di negara ini Tuhan. Engkau beri mereka kesatuan hati untuk memimpin negara ini dengan baik, untuk dapat memulihkan kekurangan pada negara ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk turunnya Pentakosta ketiga Tuhan, yang mengakibatkan penuaian jiwa-jiwa. Kami mau berdoa untuk lembaga-lembaga yang dipakai Tuhan untuk turunnya Pentakosta ketiga ini Tuhan. Kami berdoa untuk GBI, untuk ORU, untuk COG, untuk WEA dan untuk EPT Tuhan. Terima kasih Tuhan, pakai lembaga-lembaga ini untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau memakai juga Indonesia Tuhan untuk turunnya Pentakosta ketiga ini Tuhan. Engkau dari Indonesia Tuhan, Pentakosta ketiga ini Tuhan sampai ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga untuk generasi Yeremia Tuhan. Engkau pulihkan jiwa-jiwa anak muda ini Tuhan. Biarlah dari mereka Tuhan yang cinta mati-matian akan Engkau, mereka dapat kekudusan Tuhan dan berjalan sesuai dengan firman Tuhan.
Kami mau berdoa juga saat ini untuk jemaat GBI Tuhan. Engkau pulihkan yang sakit, Engkau berikan kecukupan bagi yang kekurangan, dan Engkau memberikan jalan keluar bagi yang punya masalah Tuhan. Biar mereka cinta akan Engkau lebih dalam lagi untuk dapat memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, biarlah mereka tertuju mata kepada Engkau Tuhan. Terima kasih dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Kita akan melihat Voice of Pentecost. Shalom saudara. Para ahli mengatakan bahwa tahun 2023 akan dipenuhi kegelapan mulai dari resesi, konflik peperangan, bencana alam, dan lain sebagainya. Ini sesuai dengan yang Alkitab katakan dalam 2 Timotius 3 ayat 1 bahwa pada hari-hari terakhir kita akan memasuki masa yang sukar. Ironisnya, orang percaya yang adalah terang terkadang lebih memilih untuk berkumpul di dalam gereja, sehingga tanpa disadari kehilangan fungsinya sebagai terang. Bangkit dan menjadi pemenang hanya bisa terjadi jika orang percaya membawa terang dalam kegelapan. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan belajar apa yang harus kita lakukan di masa yang gelap ini, yaitu bangkitlah anak-anak terang. Rasul Paulus dalam 2 Timotius 3 ayat 2-5 bicara mengenai kemerosotan dalam hal-hal batinia seperti karakter dan perilaku manusia yang semakin jahat pada hari-hari akhir. Untuk menjadi pemenang, orang percaya perlu memiliki perilaku yang berbeda dan menjadi terang melalui perbuatannya. Yesaya 60 ayat 1 berkata, "Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu." Berdasarkan ayat tersebut, langkah pertama yang perlu dilakukan orang percaya adalah bangkit. Saudara, ayat ini disampaikan Nabi Yesaya kepada bangsa Israel yang sedang mengalami keruntuhan dan kemerosotan moral atau masa kegelapan. Bangsa Israel diminta keluar dari zona nyamannya, bergerak untuk bangkit, dan mengandalkan Tuhan saja. Mengapa? Karena sesungguhnya terang Tuhan sudah datang atas mereka. Dengan kata lain, bangsa Israel yang sudah menerima terang juga memantulkan cahaya itu dengan menjadi solusi bagi bangsa-bangsa lain. Langkah kedua adalah menjadi terang. Hal yang perlu dipahami di sini, baik bangsa Israel pada masa itu ataupun orang percaya masa kini, bukanlah sumber terang itu. Sama seperti bulan yang memantulkan cahaya matahari bagi bumi, mataharilah sumber cahaya itu. Tuhanlah sumber terang bagi orang-orang percaya. Untuk dapat menjadi terang, kita harus ada dalam cakupan sumbernya, yaitu Tuhan sendiri. Bagaimana kita ada dalam terang? Dengan menyelaraskan pikiran dan kehendak kita sesuai dengan pikiran dan kehendak Allah. Dengan merubah fokus hidup dari dunia kepada Tuhan. Hasilnya, kemuliaan Allah dapat terlihat dari perkataan, tindakan, dan perilaku sehari-hari. Keteladanan adalah salah satu cara yang efektif untuk menjadi berkat terang bagi dunia. Alkitab menuliskan Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego menjadi teladan bahkan saat mengalami ancaman. Mereka memilih tetap percaya dan beribadah hanya kepada Allah. Hasilnya, Raja Darius dan Raja Nebukadnezar mengakui Tuhan Allah mereka sajalah Allah yang benar. Bagaimana dengan kita saat ini? Matius 5 ayat 14 mengatakan, "Kamu adalah terang dunia." Kemudian dikatakan di ayat 16, "Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga." Namun, hal ini tidak terjadi dengan begitu saja. Kita yang masih hidup di dunia ini masih menerima pengaruh dari dunia ini. Dunia dengan segala keinginan dan hawa nafsunya dapat menarik fokus kita dari Allah. Saat kita menjadi terang, Tuhan akan membawa promosi bagi anak-anaknya karena orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah, melainkan di atas sehingga menerangi semua orang. Di sini kita belajar satu paradigma yang baru. Sebagai anak-anak terang, kita tidak fokus mengejar kesuksesan dengan bantuan Tuhan, tetapi karena kita sudah menjadi anak-anak terang. Terang selalu ditempatkan di atas dan bukan di bawah. Konsekuensi kita ditempatkan Tuhan di atas, kita perlu hidup sungguh-sungguh sesuai dengan kehendak Tuhan. Melakukan yang terbaik dalam bidang masing-masing,
bekerja dengan excellent, memiliki hidup yang tertib, bekerja dengan disiplin, belajar dengan rajin, hidup jujur, menjadi berkat dan teladan bagi orang-orang di sekeliling kita. Rasul Paulus mengatakan dalam 1 Korintus 11 ayat 1, ikutlah teladan saya, seperti saya pun mengikuti teladan Kristus. Paulus yang meneladani Yesus menjadi teladan bagi Timotius. Kemudian Timotius juga diminta untuk menjadi teladan bagi orang-orang percaya. Ayo bangkit dan jadi terang. Jadilah teladan di tengah gelapnya dunia yang sedang mencari terang. Bangkitlah hai anak-anak terang. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu saya buat bangkit berdiri yuk. Kita sudah merayakan waktu minggu lalu ya, kematian terus kebangkitan, dan kita percaya bahwa Dia hidup, ada hari esok. Amin. Berikan tos kanan kirinya yuk, katakan sebab Dia hidup. Kami percaya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Anak Allah, Yesus namanya. Katakan menyembuhkan, menyucikan, menyucikan. Dia bahkan mati, tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan sebab Dia hidup. Katakan sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Katakan lagi sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Amin. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar karena kami tahu, ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Kita mau sambung lagunya, katakan Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangan kita. Kita percaya, katakan tangannya, 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 tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Tangan kita semua Bapak Ibu ya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan katakan tanganku, tanganku. Katakan lagi tangannya, tangannya. Amin. Tangannya. Sebab Tuhan menopang, katakan tanganku. Amin. Kami percaya Tuhan. Apabila aku jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tanganku. Katakan sebab Tuhan menopang, sebab Tuhan menopang tanganku. Sekali lagi, sebab Dia menopang tangan kita. Tuhan menopang tanganku. Haleluya. Berikan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan kita. Percaya semua, Tuhan menopang tangan kita. Amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersuka cita karena Engkau hidup dan Engkau yang memberikan hari esok buat kami. Maka kami Tuhan akan berjalan bersama Tuhan dengan sayap-Mu
kami akan terbang tinggi di tengah badai hidup yang ada, Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu, Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Bawa kami lebih lagi, berikan kami telinga seorang murid yang mendengarkan isi hati-Mu. Makasih Tuhan, makasih. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah, aku nantikan Kau yang ku sembah, Yesusku Raja. Ku berikan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan kita. Mari kita katakan kembali bersama. Firman-Mu berkata, Tuhan, firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku Raja. Mari saya undang bangkit berdiri Bapak Ibu, kita katakan lagi bersama dengan sayap-Mu. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku Rajaku. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku Rajaku.
sembah Dia. Oh, kami memuji-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu, kami memuliakan-Mu Yesus. Oh, nama raya Siki nama Se. Siki nama raya Sanda. Nama raya Siki nama raya Siki nama Si. Oh, Kau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik Tuhan. Terima kasih. Kami merasakan hadirat-Mu. Kami merasakan kuasa-Mu Tuhan. Mari Tuhan, Engkau mengatakan saat dua orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau hadir. Dan Engkau saat ini di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau mengurapi kami semua Tuhan. Pribadi lepas pribadi. Baik yang ada di tempat ini maupun di rumah-rumah Tuhan. Melalui media ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kuasa-Mu nyata atas kami semuanya Tuhan. Hadirat-Mu nyata atas kami semua Tuhan. Saat ini Tuhan waktunya Tuhan. Engkau berbicara kepada kami. Urapi kami semua Tuhan. Kau berikan urapan yang sama. Baik yang menyampaikan maupun yang mendengarkan firman-Mu Tuhan. Oh terima kasih Tuhan. Mari Tuhan berbicara kepada kami. Kami ingin rindu Tuhan. Engkau berbicara kepada kami. Engkau menuntun setiap langkah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pujian, hormat, kemuliaan dan bagi nama-Mu. Saat ini kami ingin duduk diam mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang sama-sama percaya, sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Haleluya, puji Tuhan. Minggu lalu kita merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus. Kita hari ini, kalau kira-kira 2023 tahun yang lalu, itu sudah bangkit, Tuhan Yesus itu masih ada di tengah-tengah para murid-muridnya. Nah, waktu masih bersama dengan murid-muridnya itu, Tuhan Yesus berfirman. Pasti ini semua pernah dengar ini firman Tuhan ini sangat sering. Kita next silahkan. Ayo kita baca sama-sama di kitab Matius 28, 18 sampai dengan 20. 3, 2, 1. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Saudaraku, ini firman Tuhan disampaikan kepada murid-muridnya sebelum dia naik ke surga. Ketika Tuhan Yesus bangkit, Roh Kudus sudah dicurahkan belum? Belum kan? Roh Kudus kan dicurahkan kemudian nanti hari Pentakosta. 40 hari kemudian kita akan peringati nanti kenaikan Tuhan Yesus ke surga. 10 hari kemudian kita akan peringati pencurahan Roh Kudus. Jadi kira-kira firman Tuhan ini Tuhan Yesus bicara kepada murid-muridnya sebelum Roh Kudus dicurahkan. Mungkin mereka waktu itu mendengarkan, tapi apa maksud Tuhan Yesus itu? Mungkin belum begitu nangkap. Dia katakan bahwa dia akan menyertai sampai kepada akhir zaman. Saudara percaya Tuhan Yesus itu baik? Bapa itu baik, amin. Saudaraku, Tuhan itu sangat baik. Tuhan menciptakan malaikat, makhluk yang
kudus. Malaikat bersalah, buang. Tuhan menciptakan kita, menciptakan manusia. Manusia bersalah, jatuh ke dunia. Tuhan Yesus datang, menghampiri, turun. Bukan dibuang, saudara. Dan masih diberikan kesempatan. Mau menerima Yesus, mereka selamat. Tidak menerima Yesus, dibuang. Puji Tuhan, Tuhan Yesus mengasihi kita. Tuhan Yesus mau kita semua, kita selamat. Oleh sebab itu katakan Tuhan Yesus tentang karya keselamatan ini, Yesus berkata, karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Supaya apa? Supaya selamat, saudara. Supaya hidup bersama dengan Tuhan Yesus di surga untuk selama-lamanya, bukan dibuang. Tapi yang tidak mau dibuang. Kemana? Ya entahlah, tempat yang gak enak pokoknya. Kita yang sangat dikasihi oleh Tuhan, kita menerima keselamatan. Dia sendiri yang turun. Ketika dia turun, bukan sembarang turun di bumi. Next. Tuhan Yesus merendahkan diri, lahir saja di kandang hewan. Hidup sebagai orang sederhana, jadi tukang kayu. Menjadi gembala domba. Bahkan dia mati di kayu salib, tempat yang hina. Next. Sebab dia menebus dosa manusia dengan darahnya. Dia mati disalib. Bahkan disalibkan bersama dengan 2 orang penyamun lain, penjahat-penjahat lain. Dia menurun tempat yang paling hina. Minggu lalu kita memperingati Tuhan Yesus, itu Jumat Agung saat Tuhan Yesus kematian di kayu salib. 3 hari kemudian Tuhan Yesus dibangkitkan. Tapi kematian Tuhan Yesus di kayu salib bersama orang-orang yang hina itu tidak sia-sia, belum selesai. Banyak orang, Tuhan kok mati? Belum selesai. Tuhan mati dan bangkit. Amin. Dia mati, belum selesai. Bangkit, maut dikalahkan. Kematian dikalahkan. Wow. Setiap orang yang percaya pada dia mengalami apa sebab Tuhan Yesus alami. Itulah cara Tuhan Yesus menyelamatkan kita di dalam karya keselamatan. Wow, kematian sudah dikalahkan. Oleh sebab itu tema hari ini yang saya sampaikan, temanya adalah kebangkitan Yesus mengubah manusia menuju keselamatan. Saudara mau diselamatkan? Amin. Saya percaya di sini semua selamat. Kalau nggak selamat, akan dibuang. Kata kuncinya, Yesus bangkit, manusia berubah. Yesus bangkit. Ya, apa tandanya bangkit? Nextnya. Dia bangkit, batu kubur terguling. Kuburan menjadi kosong. Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena, kepada Maria ibu Yesus. Menampakkan diri pada banyak orang, pada murid-muridnya. Bahkan hidup bersama dengan murid-muridnya, makan bersama murid-muridnya. Kematian sudah dikalahkan. Ketika murid-muridnya terheran melihat Tuhan Yesus, ini aku, kata Tuhan Yesus. Bukan hantu, hantu tidak punya daging. Malah Tuhan Yesus, ada makanan padamu, dan dia makan. Tuhan Yesus makan bersama dengan murid-muridnya. Dia hidup, dia sungguh-sungguh hidup. Maut sudah dikalahkan. Bahkan kemudian Tuhan Yesus naik ke surga, disaksikan oleh murid-muridnya. Nextnya, murid-murid
memperingati kebangkitan Yesus itu di hari Paskah. Kemudian ketika Yesus sebelum bangkit, murid-murid itu selalu memperingati tiap hari Minggu. Jadi selalu berdoa, berkumpul bersama hari Paskah. Kebetulan pas hari Paskah. Hari Paskah itu sebenarnya peringatan Yahudi itu memperingati Passover. Lepasnya bangsa Yahudi dari perbudakan Mesir. Ketika mereka terlewati dari tulah terakhir di Mesir, rumah-rumah orang Yahudi yang diolesi dengan darah anak domba, mereka selamat. Passover. Tapi perjanjian baru, Paskah adalah hari kebangkitan Yesus, hari kemenangan. Terlepasnya belenggu dosa. Dan mereka memperingati tiap hari Minggu. Dan itunya dunia dirubah. Dulu kan orang Yahudi memperingati hari Sabtu. Dan sampai sekarang juga, hari libur bukan hari Sabtu. Bukan hari Jumat, tapi hari Minggu, saudara. Amin. Kan hari Paskah dari hari Minggu. Hari kebangkitan Tuhan Yesus. Itulah hari kemenangan. Hari kemenangan bagi orang-orang percaya. Tuhan Yesus mau semua manusia selamat. Saya percaya saudara semua selamat. Percaya pada Tuhan Yesus, menerima keselamatan. Tapi untuk selamat harus berubah. Dari jalan dosa menuju jalan kebenaran. Seperti firman Tuhan, jadikan semua bangsa muridku, ajarlah mereka seperti apa sudah aku ajarkan kepadamu. Ajar, ajaran Yesus, ajaran kebenaran, ajaran rendah hati. Manusia harus dipulihkan pada jati diri. Jati diri manusia adalah serupa dengan gambar Tuhan. Amin. Bukan gambar yang lain. Gambar Tuhan. Tuhan Tritunggal Allah. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Tritunggal. Kita juga Tritunggal. Ada tubuh, ada jiwa, ada roh yang tidak dipisahkan. Ada yang pisahkan? Tubuh dan jiwa tanpa roh? Nggak bisa, mati. Atau ada jiwa, ada roh, nggak ada tubuh? Nggak ada ya? Nggak, Tritunggal. Itulah sebabnya kita diciptakan segambar dengan Tuhan sendiri. Ketika manusia jatuh dalam dosa harus turun ke bumi. Upah dosa adalah maut. Makanya dia mati. Tapi orang percaya pada Tuhan Yesus, dia menerima kuasa kebangkitan. Kita juga berbangkit bersama dengan Tuhan Yesus. Hidup bersama dia selama-lamanya. Murid-murid kemudian ketika Tuhan Yesus mati, mereka kecewa. Wah, kok begini? Tuhan kok meninggal? Mati, gimana? Tapi murid-murid pertama adalah dipulihkan. Murid-murid yang takutan, yang seperti anak ayam kehilangan induk, dipulihkan. Next. Yohanes 21:17 mengatakan demikian. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Saudara tahu pasti tahu cerita kisah ini. Simon ditemui Tuhan Yesus. Simon anak Yohanes, apa engkau mengasihi aku? Sampai berapa kali? 3 kali. Saudara ditanyain seorang yang mengasihi saudara, sampai ditanyain 3 kali itu apa maksudnya? Pasti ada maksudnya. Sampai katakan situ bahwa Petrus sedih. Sebab Petrus pernah menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Dan Tuhan Yesus memulihkan dia. Memulihkan dia. Sudah tahu pasti kisah sebelumnya. Nextnya. Suatu saat
ketika Petrus bersama dengan murid-murid lainnya kembali ke kehidupan lama mencari ikan. Semalaman dia mencari ikan bawa jala tapi nggak dapat apa-apa. Dan tiba-tiba datang Tuhan Yesus. Anak-anak, ada lauk pauk padamu. Coba bayangin kalau anak lagi mancing seharian nggak dapat, enak aja. Dia tidak tahu, mereka tidak tahu bahwa itu Tuhan Yesus yang bertanya. Kalau kita taburkan jalamu sebelah kanan. Dan mereka menaburkannya. Dan mengangkat jalannya penuh dengan ikan. Sebanyak 153 ekor, ikan besar-besar. Kaget mereka. Dan setelah diperhatikan, itu Tuhan Yesus. Dan Petrus langsung meloncat menemui Tuhan Yesus. Saudara, ketika Tuhan Yesus menanyakan, anak-anak ada lauk pauk padamu? Ketika mereka turun dari perahu, Tuhan Yesus itu sudah menyediakan makanan, saudara. Ada roti, sudah manggang ikan. Bawa ikan-ikan kalian yang sudah datang. Dia sudah manggang ikan juga. Saudara, kalau Tuhan Yesus memanggil saudara dan saya, Tuhan Yesus itu menyediakan semuanya. Ada amin? Kalau Tuhan, saudara percaya, saya percaya sekali, saya punya iman sangat diberkati. Ketika Tuhan Yesus memanggil saya, pasti Yesus sudah menyediakan segala sesuatunya. Saya percaya sekali, dulu suatu hari saya pernah menjadi pegawai negeri. Saya berani melepaskan dari pegawaian saya dan saya mengambil jalan. Saya mengikuti Tuhan Yesus. Dan saya percaya sekali, Tuhan menyediakan segala sesuatunya yang dibutuhkan. Kalau Tuhan Yesus memanggil saudara untuk mengikuti Dia, Dia menyediakan segala sesuatunya. Tapi bukan jaminan saudara menjadi kaya, tidak. Tuhan Yesus tidak menjanjikan saudara menjadi kaya. Tapi yang pasti saudara punya sukacita dan damai sejahtera di dalam Dia. Dan saudara tidak terlantar. Bahkan saudara bisa menjadi berkat, saluran berkat bagi banyak orang. Dan saya sudah melihat semuanya selama saya bergabung di tempat ini. Saya percaya sekali, ini anak-anak Tuhan sangat diberkati. Tim Core sangat diberkati, luar biasa. Kita berikan kemuliaan untuk Tuhan. Saya bangga dengan anak-anak muda, Tim Core. Ayo anak-anak muda, bangkit melayani Tuhan. Saudara akan diberkati. Amin. Tuhan Yesus memulihkan murid-muridnya. Pertama Petrus dipulihkan. Thomas dipulihkan. Thomas mulanya gak percaya. Aku gak percaya. Sebelum aku mencucukkan tanganku di lambungnya. Dan melihat tangannya, mencucukkan di tangannya. Thomas melihat. Dan Tuhan Yesus, cucukkan tanganmu. Engkau melihat maka engkau percaya. Berbagailah mereka yang tidak melihat tapi percaya. Amin. Kita tidak melihat, tapi kita punya iman. Kita percaya di dalam Dia yang berikan keselamatan bagi kita semuanya. Haleluya. Tuhan mulihkan semua murid-muridnya, dipulihkan. Kesedihan, kekecewaan, Dia pulihkan. Tuhan Yesus pulihkan. Tuhan Yesus adalah gembala kita. Kita adalah domba-dombanya. Dan juga Tuhan Yesus merintahkan, gembalakan domba-dombaku. Setiap orang murid-murid Tuhan Yesus diperintahkan, gembalakan domba-dombaku. Kemudian murid-murid menerima amanat agung, jadikan semua bangsa muridku. Jadi murid-murid kan sudah diajar selama Tuhan Yesus selama 3 tahun, 3,5 tahun. Firman Tuhan dari ajaran Yesus melekat di hati, di pikiran murid-muridnya. Next. Kisah Para Rasul 31 ayat 4 katakan. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Saudaraku, murid-murid tidak boleh pergi dari Yerusalem. Kenapa? Belum dibekali.
Murid-murid masih berdoa, masih berkumpul, bersekutu, memuji, menyembah Tuhan, saling mendoakan. Dan mereka berkumpul suatu saat di Yerusalem. Seperti perintah Tuhan Yesus, jangan pergi dari Yerusalem. Kemudian murid-murid dipulihkan, Yudas Iskariot digantikan oleh Matias. Kembali murid-murid turun adalah 12 orang. Dan memuridkan lagi. Nah, ketika mereka berkumpul seperti perintah Tuhan di Yerusalem, wow, apa yang terjadi? Ketika di loteng atas, Roh Kudus melawat. Tiba-tiba seperti api-api menyala dari mulut-mulut mereka. Roh Kudus dicurahkan. Itulah terjadi Pentakosta. Mereka mendapatkan bahasa-bahasa baru. Mereka semua diurapi oleh Roh Kudus. Semua diurapi Roh Kudus. Di loteng atas, orang-orang Yerusalem yang ketika itu meringati hari Pentakosta, mereka berkumpul melihat apa yang terjadi di loteng atas. Ada suara-suara, ada tiupan angin api yang aneh. Ada apa gerangan? Tapi ada juga yang sinis. Itu mereka mabuk oleh anggur manis. Next. Ya, Kisah 2:38. Ketika semua banyak orang yang terkagum-kagum, tapi ada yang apa? Nyinyir, mengatakan, itu mabuk oleh anggur manis. Dan Petrus yang ketika itu ada di situ, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Mereka tidak tahu bahwa itu karunia Roh Kudus. Saudaraku, Petrus sebelumnya nggak pernah orang penakut. Ketika ada suara-suara yang seperti itu, saudara, bukankah ada kalanya kita juga ketemu suara seperti itu? Kadang-kadang kita juga ada yang suatu yang mengiritasi pikiran kita. Orang kita baik-baik saja, dan itu membuat Petrus menjadi berani berkhotbah di depan orang-orang Yahudi. Dan ketika itu berapa ribu orang bertobat, 3.000 orang sekaligus bertobat, minta diri dibaptis. Wow, luar biasa. Ketika Roh Kudus dicurahkan, ketika kita menerima curahan Roh Kudus, maka ada keberanian. Ada keberanian murid-murid Tuhan Yesus yang dipakai luar biasa. Ada kuasa yang luar biasa yang ada pada mereka. Seperti firman Tuhan di Kisah 1:8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atasmu dan kamu menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Murid-murid Tuhan Yesus menjadi saksi-saksi untuk Tuhan sampai ke ujung bumi. Bukankah saudara dan saya adalah murid-murid Yesus? Tuhan mau saudara dan saya bersaksi. Sebab ada Roh Kudus yang menyertai kita, yang menuntun kita. Saudaraku, Roh Kudus dicurahkan bukan ketika itu saja. Next. Bahkan sampai hari-hari ini Roh Kudus dicurahkan. Pencurahan Roh Kudus terus terjadi. Bahkan di Azusa Street. Kalau tadi di loteng atas tadi tuntunan dari gembala pembina kita Pak Niko, itu adalah Pentakosta pertama. Dan terjadi Pentakosta kedua, curahan Roh Kudus yang luar biasa. Ketika ada orang-orang berdoa, berkumpul sehati memuji menyembah Tuhan, tiba-tiba di kota Los Angeles diberkati, diurapi orang-orang yang di jalan-jalan yang tadinya mabuk-mabuk tiba-tiba bertobat, nangis dan menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Itu terjadi sampai sekarang. Next. Sampai dengan hari-hari ini. Dan akan terjadi menurut visi yang Tuhan berikan melalui gembala pembina kita, akan terjadi Pentakosta ketiga.
pencurahan Roh Kudus besar-besaran. Dan saudara kalau lihat di Asbury terjadi di mana-mana. Kemudian di Amerika Latin, di Eropa, bahkan di Indonesia sudah terjadi sehari-hari ini. Saudara siap menerima curahan Roh Kudus, menjadi alat-alat Tuhan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Amin. Lanjut. Di Associated Prayer Tower. Saudara, tadi malam jam 12 baru saja diresmikan oleh Gembala Pembina kita Pak Niko. Tadi pagi sampai dengan jam 5:30 masih mengikuti kami. Pak Niko ada di sana, bersama dengan Pak Gembala CK4, Pak William County, Pak Paul Wijaya. Kita melihat semua luar biasa. Kalau Tuhan sudah mendengar doa-doa kita, Tuhan pakai anak-anak muda, generasi Yeremia, generasi anak-anak kecil, generasi orang-orang tua, Tuhan pakai semuanya. Lanjut. Ya, Kisah 1 ayat 1-11 mengatakan, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Saudaraku, hari-hari ini kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Hari-hari sudah mendekati, saudara. Dan itu sudah diberikan Tuhan penglihatan kepada banyak orang. Tuhan Yesus dari dulu kala, apa yang akan terjadi, Tuhan selalu memberikan visi kepada hamba-hambanya. Sebelum Sodom dan Gomora akan dihancurkan, Abraham diberitahu. Tuhan pakai Abraham. Ketika orang Israel harus angkat dari Mesir, Tuhan menunjuk Musa. Apa yang akan terjadi Tuhan beritahu. Tuhan pakai semua orang. Hamba-hamba Tuhan dipakai untuk setiap rencana Tuhan. Tuhan Yesus naik ke surga disaksikan oleh murid-muridnya. Dan kemudian akan datang juga. Akan disaksikan oleh murid-muridnya. Saudara murid Tuhan Yesus, amin. Lanjut, next. Saudaraku, kalau orang bisnis, kan biasanya pilih suatu tuh franchise ya. Kita punya franchise, Tuhan Yesus, semua pakai label Yesus, namanya nama Yesus, hamba-hamba Tuhan melayani Yesus, kesembuhan di dalam nama Yesus, engkau sembuh. Dengan kuasa darahnya, iblis keluar. Darah Yesus menyembuhkan. Kita pakai franchise Yesus, enggak ada jalan lain. Amin. 2 Korintus 5:17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Oh, luar biasa. Kita di dalam Yesus. Apa saja dalam nama Yesus, dia punya kuasa. Lanjut. Yohanes 17:22 mengatakan demikian. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Tuhan Yesus mau kita semua orang-orang percaya kita di dalam Tuhan, bahkan semua orang menjadi percaya di dalam Tuhan. Yesus di dalam Bapa, Bapa dalam Yesus, kita dalam Yesus, kita dalam kerajaan Allah. Amin. Next. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Nah, coba putar film ini. Saudaraku, ada anak kecil umur 2 tahun. Ini sesuai dengan firman Tuhan. Tiba-tiba anak-anak kecil diberi penglihatan, anak umur 2 tahun, tiba-tiba melihat di atas, he is coming. Apa? Anak umur 2 tahun, saudara. Ngomong cuma belum bisa. Kalau ada suara bisa. The King, Raja itu datang, membawa hadiah, dan dia ada sukacita. Dan dia sujud. Luar biasa, anak umur 2 tahun, tidak ada yang bisa ngajarin. Diberikan penglihatan. Cui apa? Oke.
You're going up? Is that Dia what she melihat ke said? atas. Apa? Apa? Yeah. Up and up? Bapa. Ada raja, the king. Who's coming? I love you, Tuhan, honey. dia bersujud bahkan. Siapa yang ngajarin? Ini Lily's mother, ibunya. Pada tengah-tengah malam sebelum Lily bangun dan bicara pada anaknya, dia katakan tiba-tiba something coming, sesuatu yang datang. Dan kemudian dia katakan, Raja, up, push you up, buka, mama, join, ikut, Bapak datang. Dia melihat ada kemuliaan. Anak kecil 2 tahun sudah melihat kemuliaan Tuhan datang, dan dia sujud 3 kali. Tiba, mama open up because God is coming. Buka, Tuhan datang. Dan dia bicara secara jelas apa yang dia dilihat oleh anak 2 tahun ini. Lanjut. Ya, terus. Saudara, ini baru saya ambil dari YouTube tadi pagi. Ada seorang anak umur 11 tahun dipakai Tuhan, diberikan karunia kenabian. Dia melihat ada kuasa si jahat yang hinggap pada wanita ini. Dan tiba-tiba service for the month of June, the power of God's divine hand permeated the whole liberation arena. We saw the evident proof of generational flow of anointing as prophet King David rode on the wings of God and the prophet of liberation as he sent demons packing by the power of the Holy seperti apa Ghost. dikatakan kitab Yoel tadi. Yoel 28. Terjadi pelepasan. He's going. Yang mendoakan seorang anak kecil umur 10-11 tahunan. Anywhere. Going. No. He's going. Not going anywhere. Dan iblis diusir dari Return that destiny now. Oh, Return it. she wants to go outside. Oh, but dan anywhere. terjadi Return it now. No, lepaskan, Return it now. lepaskan. no, Return it now. oh, Return it. no. Dia tidak mau melepaskan. No. Terus dilayani. Lepaskan. Oh, as if they are going abroad. Fire. They're not going Dibakar. anywhere. You're arrested by the end. Oh, Si kuasa jahat tidak mau If you melepaskan. don't return it, I'm casting fire on you. no, Fire. no, no. Dibakar. Fire. She's going to stand Fire. 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 No. Fire. Let it just shout fire. Tuhan Shout berikan kuasa fire. kepada siapa saja. Shout fire. 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 Return. Return. Ya. Go. Lanjut. Never come back in one. Tuhan bisa pakai semua. Semua orang Tuhan akan pakai di hari-hari akhir ini. Saudaraku, ini hari-hari sudah sangat dekat. Seperti apa yang visi diberikan melalui gembala kita, Pak Niko. Mari kita mempersiapkan diri seperti 5 gadis bijaksana. Jangan seperti 5 gadis bodoh yang kehabisan minyak. Kita siap, Tuhan pakai semua orang. Bahkan Tuhan bisa pakai saudara dan saya di tempat ini. Di tempat ini, ayo kita angkat tempat ini menjadi tempat home. House of miracle, amin. House of miracle. Saya punya kerinduan tempat ini ada miracle terjadi. Saudaraku, tempat ini tempat puji-pujian. Hari Selasa kita kumpul di sini. Kita hanya memuji menyembah Tuhan, memuji menyembah Tuhan. Tuhan akan hadir di tempat. Tuhan hadir, saat ini juga hadir. Tapi Tuhan akan mengurapi kita semua. Tuhan bekali. Dan saudara menjadi saksi di mana saudara berada. Dan Tuhan pakai luar biasa. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Next, haleluya. Mari kita angkat pujian. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days
I've been held in your hands from the moment that I wake up until I lay my head. Oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Bapa surgawi, di dalam nama Yesus, firman-Mu sudah disampaikan ya Tuhan. Mari Tuhan meteraikan setiap benih firman Tuhan di dalam roh hati kami, pribadi lepas pribadi di tempat ini, maupun di tempat dimanapun kami berada Tuhan. Pakai kami semua menjadi alat Tuhan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami percaya Tuhan. Oh Tuhan, Kau sudah menuntun kami. Oh Tuhan, semakin hari semakin mengerti ya Tuhan atas setiap rencana Tuhan atas hidup kami. Kedatangan-Mu semakin singkat ya Tuhan, sudah semakin dekat ya Tuhan. Kami melihat Tuhan kemuliaan-kemuliaan-Mu semakin dinyatakan. Tuhan, pakai kami semua Tuhan, jadi alat-Mu Tuhan, untuk mengambil bagian Tuhan dalam karya keselamatan di dalam Engkau. Bila setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan kami semua memiliki keselamatan di dalam rumah-Mu ya Tuhan, di dalam kerajaan Allah. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, yang kekurangan Tuhan cukupkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang sedih Tuhan hiburkan. Kasih-Mu melimpah ya Tuhan. Tuhan pakai anak-anak Tuhan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Anak-anak Tuhan menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Kasih-Mu semakin nyata ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness. I will sing of the goodness. I will sing of the goodness. I will sing of the goodness of God. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Terima kasih Bapa, Engkau telah melengkapi hari ini dengan hadirat-Mu. Maka kami mengangkat kedua tangan kami, lengkapi kembali dengan berkat-Mu Tuhan. Biarlah berkat damai sejahtera, sukacita daripada Bapa di sorga, di dalam kasih sayang daripada Tuhan Yesus, penghiburan daripada Roh Kudus, menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Yesus datang kembali menjemput kita di awan, dan kita akan hidup bersama Dia kekal untuk selama-lamanya. Setiap kita yang percaya katakan amin. Mari bersama-sama perkatakan iman dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah.
orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menundungi aku, di bawah sayapnya aku akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat pelindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Mereka akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kulangkahi. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku. Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal namanya. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab aku. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin.